Halo anak-anak sekalian, kita berjumpa lagi di dalam program History. Di episode yang lalu, kita sudah melihat bagaimana Kaisar Konstantin berkuasa dan akhirnya memperluas perkembangan kekristenan di Kekaisaran Romawi. Nah, kali ini kita akan melihat satu hal yang sangat penting, yaitu Konsili Nisea itu. Anak-anak sekalian, di waktu itu ada seorang Bapa yang bernama Arius. Arius ini adalah pelayan dari gereja di gereja Alexandria. Waktu itu dia mengajar jemaat di bawah pimpinan seorang bernama Alexander. Alexander dari Alexandria itu jadi gembala sidangnya. Tetapi Arius mengajar sebagai hamba Tuhan di sana. Tapi anak-anak sekalian, ada yang berbeda antara pengajaran Bapak Alexander dengan Bapak Arius. Apa bedanya ya anak-anak sekalian? Bapak Alexander mengajarkan hal seperti ini. Allah kita adalah Allah Tritunggal. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Anak adalah Tuhan Yesus Kristus. Bapa adalah Allah Bapa yang di surga. Allah Bapa dengan Allah Anak memiliki kealahan yang sama. Allah Anak dan Allah Roh Kudus memiliki kealahan yang sama. Sehingga tiga-tiganya adalah Allah yang esa. Ini perkataan dari Bapak Alexander. Tetapi ketika Bapak Arius mendengar perkataan ini, dia mulai bingung. Mana mungkin Tuhan Yesus Kristus dengan Bapa itu punya kealahan yang sama. Maka akhirnya dia mengajarkan ajaran yang lain. Dia mengatakan kepada orang-orang jemaatnya itu. Dia mengatakan seperti ini. Bapa dan Tuhan Yesus beda. Hah? Bedanya dari mana? Beda. Bapa lebih tinggi. Bapa lebih agung. Bapa lebih mulia daripada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus lebih rendah. Tuhan Yesus Kristus kealahannya lebih kecil. Lebih sedikit turun daripada kealahannya Bapa. Sehingga Bapa paling tinggi, baru di bawahnya adalah Tuhan Yesus Kristus. Hah? Arius, kamu tahu dari mana ide seperti ini? Ini kan berbeda ajarannya dengan Bapak Alexander. Bapak Alexander gak bilang begitu. Arius mengatakan, oh iya, saya baca Alkitab. Hah? Baca Alkitab? Kitab apa ya? Saya baca dari Yohanes pasal 14 ayat yang ke-28. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-28 mengatakan bahwa Bapa lebih besar daripada Kristus. Maka Arius mengatakan bahwa Bapa lebih besar dari Kristus, berarti Kristus lebih rendah daripada Bapa. Ini kan ajaran sesuai Alkitab. Maka anak-anak sekalian, orang-orang waktu itu percaya. Oh iya ya, benar juga ya. Alkitab bilang begitu kok. Ayat Alkitab mengatakan itu, oh iya ya, kami percaya kepada Arius. Maka ajaran Bapak Arius ini semakin lama semakin banyak. Tetapi ketika ajaran ini sudah menyebar, mulai ada perpecahan di dalam gereja. Kenapa ada perpecahan? Karena di satu sisi jemaat masih percaya kepada ajaran Bapak Alexander yang mengatakan bahwa Bapa dan Kristus itu sama. Tidak lebih rendah, tidak lebih tinggi, sama. Tetapi di sisi yang lain ada orang yang percaya kepada Arius. Mereka mengatakan bahwa Bapa dan Kristus beda. Kristus lebih rendah daripada Bapa. Bapa lebih tinggi daripada Kristus. Akhirnya mereka bertengkar. Mereka berantem. Mereka mengatakan, gak bisa seperti itu dong. Ajaran Bapak Alexander yang benar. Tetapi orang-orang yang mengikuti Arius mengatakan, gak bisa. Bapak Arius yang benar. Ini ada ajarannya di dalam Alkitab. Mereka berantem berdebat sampai menyebar ke gereja-gereja di kota-kota lain. Pengaruh ini melebar luas. Mereka bertengkar terus di dalam pengajaran ini. Jadi Bapa itu lebih tinggi atau sederajat atau bagaimana dengan Tuhan Yesus Kristus? Akhirnya berita ini terdengar ke telinga Kaisar Konstantin. Kaisar Konstantin mendengar, kemudian dia khawatir. Aduh, gimana dong kalau gereja pecah belah seperti ini? Bagaimana gereja bisa bertumbuh? Bagaimana gereja bisa berkembang? Bagaimana nanti gereja bisa sungguh-sungguh mempermuliakan Tuhan? Wah, Kaisar Konstantin mulai gelisah. Akhirnya dia memutuskan, oke, supaya tidak terjadi perdebatan, mari kita ketemu. Ketemu gimana Kaisar? Kita ketemu dari gereja Alexander
dari gereja Arius, dari gereja seluruh tempat yang ada di dalam Kekaisaran Romawi. Mari semuanya kita berkumpul menjadi satu. Dan kita membuat satu pertemuan untuk mendiskusikan akan hal ini. Maka disinilah pertama kali konsili yang menyangkut semua gereja saat itu berkumpul. Mereka akhirnya berkumpul pertama kali tahun 325 di kota namanya Nisea. Kota Nisea, kenapa di kota Nisea ya? Ada beberapa alasan yang dipikirkan oleh Kaisar. Pertama, kota Nisea ini dekat dengan kota di mana ada istana Kaisar di situ. Dan ini dekat dengan tempat peristirahatan Kaisar. Sehingga dia memilih kota. Oke, Nisea saja. Yang kedua, kota Nisea ini juga adalah kota yang dekat dengan pelabuhan. Sehingga banyak orang dari gereja-gereja lain berkumpul di kota ini. Tidak sulit untuk transportasinya. Mereka bisa lewat kapal datang ke kota ini. Ini hal yang kedua sehingga seluruh penjuru kekaisaran bisa berkumpul. Yang ketiga, sepertinya orang-orang menduga kaisar sudah memilih keputusan mana yang benar. Tahu dari mana? Karena di kota Nisea, kebanyakan dari gereja di kota Nisea mendukung keputusan dari Alexander. Mendukung ajaran dari Bapak Alexander yang mengatakan bahwa tiga pribadi ini memiliki satu esensi, satu Allah yang sama. Maka itu anak-anak sekalian, kemungkinan besar Kaisar sudah ingin menjatuhkan hukuman kepada Bapak Arius. Tetapi dia masih tunggu konsili untuk memutuskan. Akhirnya Kaisar mengundang 1.800 pemimpin gereja. Bayangkan banyak sekali. 1.800 pemimpin gereja dari utara, selatan, barat, timur, semua bertemu jadi satu. Tetapi karena kesulitan transportasi dan lain sebagainya, akhirnya tidak semua berkumpul. Hanya 320-an orang saja yang berkumpul di dalam konsili ini. Mereka berkumpul di dalam satu bangunan yang dinamakan Hagia Sophia Nisea. Ini beda ya dengan Hagia Sophia yang ada di Konstantinopel yang besar sekali. Beda. Di zaman Kaisar Konstantin belum dibangun gereja Hagia Sophia yang di Konstantinopel. Tetapi ini Hagia Sophia yang ada di Nisea. Maka mereka berkumpul, salah satunya murid dari Alexander. Datang ke tempat itu namanya Athanasius. Athanasius dia menggugat pikirannya Arius. Dan dia mengatakan ini berbahaya. Ajaran Arius berbahaya bagi keselamatan kita. Kenapa? Karena kalau Kristus berbeda dengan Allah Bapa secara naturnya. Kristus keilahiannya lebih rendah daripada Bapa. Berarti ada beberapa hal yang akan terjadi. Pertama, Allah tidak mungkin jadi manusia. Kok bisa? Karena waktu Allah jadi manusia, Allah yang mana yang jadi manusia? Apakah Allah Kristus atau Allah Bapa? Wah, ini sulit dijawab ya. Allah yang mana yang jadi manusia? Kalau kita sudah bingung Allah yang jadi manusia itu yang mana, maka kita pun akan lebih bingung lagi. Seperti apa dan bagaimana Allah yang menjadi manusia itu bisa mewakili manusia kepada Allah. Karena Alkitab mengatakan, Kristus adalah wakil kita. Dia mewakili kita kepada Allah dan dia mewakili Allah kepada manusia. Bagaimana Kristus bisa mewakili Allah untuk keselamatan manusia, untuk mengampuni manusia. Kalau Kristus sendiri beda Allahnya dengan Bapa. Kristus sendiri lebih rendah dari Bapa. Berarti Kristus tidak bisa mewakili Bapa. Kalau begitu, manusia tidak bisa diselamatkan dong. Karena manusia tidak bisa diberikan pengampunan, tidak mendapatkan pengampunan dari Bapa di surga. Maka Athanasius mengabarkan, memberitakan tentang ajaran ini. Ini ajaran yang salah. Ini tidak boleh kita terima. Karena di dalam Injil Yohanes ditekankan Bapa dan Kristus adalah satu. Bapa dan Kristus adalah satu. Yohanes pasal pertama misalkan. Firman itu menjadi manusia. Dan firman itu adalah Allah. Gak ditulis Allah yang lebih kecil. Atau Allah yang lebih rendah dari Bapa. Tidak. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Maka dari saat itu orang-orang berdiskusi dan mereka memutuskan, oke, ajaran Bapak Athanasius, ajaran Bapak Alexander yang betul. Kita tahu Allah Tritunggal setara.
Bapa, Anak, dan Roh Kudus sama-sama punya natur Allah yang sama. Mereka Allah yang sederajat. Mereka tidak lebih tinggi atau tidak lebih rendah. Semua sama, sejajar. Dan dari saat itu mereka mengutuk ajarannya Arius. Ini bidat. Apa artinya bidat? Bidat artinya sesat. Ini ajaran yang bisa mencelakakan. Kita tidak mau percaya, buang. Maka sejak saat itu Bapak Arius dan pengikutnya diusir. Mereka diasingkan, mereka dibuang. Dan mereka tidak boleh lagi masuk ke dalam gereja. Karena ajaran mereka adalah ajaran yang menyesatkan. Karena itu anak-anak sekalian, meskipun keputusan ini nantinya tidak langsung menghentikan penyebaran dari ajaran Arius. Karena Bapak Arius terus dengan gencar mengajarkan ajaran ini. Tetapi ini menjadi titik acuan seluruh gereja di dunia sampai sekarang untuk berdiri di atas kebenaran. Sampai saat ini gereja kita masih percaya pengakuan iman Nisia yang mengatakan Allah ini memiliki satu natur Allah yang sama. Nah, anak-anak sekalian, kenapa ya gereja mereka mesti ngotot? Kenapa mereka perlu buat konsili? Karena mereka tahu kebenaran merupakan jantung dari gereja Tuhan. Gereja itu bukan kumpul-kumpul orang biasa. Gereja itu bukan, oh kita sama-sama Kristen yuk kumpul yuk. Oh kita punya hobi yang sama yuk kumpul yuk. Tidak. Tapi gereja harus berdiri di atas kebenaran. Kalau tidak ada kebenaran, gereja akan hancur. Dan gereja tidak akan berdampak di dalam dunia ini. Maka itu Alkitab mengatakan gereja harus menjaga kebenaran. Dan karena itu kita harus belajar firman Tuhan dengan baik. Gak boleh malas-malasan. Gak boleh bilang nanti saja berat. Gak boleh. Kita harus kenal dan mengerti kebenaran dengan tepat. Sehingga tidak digoyang oleh ajaran yang sesat. Oleh ajaran yang palsu dari iblis. Yang berusaha untuk menjatuhkan gereja dengan ajaran yang menyesatkan. Nah anak-anak, mulai sekarang ingat ya, ajaran firman Tuhan yang murni itu sangat penting. Kebenaran itu sangat penting. Karena itu, yuk mulai sekarang rajin dan sungguh-sungguh baca kitab suci. Baca pelan-pelan, baca satu persatu. Dan kita pahami kebenarannya dengan benar. Sehingga gereja tidak akan diganggu lagi oleh ajaran bidat. Baik anak-anak sekalian, sampai di sini kita membahas tentang konsili Nisea. Kita lihat ya episode selanjutnya, apa yang terjadi setelah konsili ini. Sampai di sini anak-anak sekalian, sampai bertemu lagi di dalam program Histori selanjutnya. Bye-bye.